Oke, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Oke, perkenalkan kami dari Puskesmas Patilia Ibu yang kemarin udah mengkaji Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat scoring bersama dengan Ibu. Nah, scoring sendiri itu adalah untuk menetapkan masalah prioritas yang akan kami lakukan untuk selanjutnya ke depan agar masalah yang terjadi dalam program itu bisa teratasi sedikit demi sedikit. Nah, jadi scoring ini nanti kami akan menerapkan beberapa pertanyaan pada Ibu. Jadi Ibu bisa menjawab sesuai dengan keadaan yang Ibu alami sekarang. Oke, jadi di sini dari pengkajian yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu ada 3 masalah yang telah kami tetapkan yang kami dapatkan dalam keluarga Ibu. Yang pertama itu manajemen kesehatan keluarga kurang efektif, yang kedua perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan yang ketiga defisit pengetahuan. Nah, untuk scoringnya akan dibantu oleh ketiga rekan saya Ibu ya. Iya. Oke, nah jadi Bu langsung saja yang masalah yang pertama dalam keluarga Ibu yang kami temukan sesuai dengan kajian kami kemarin itu ada manajemen kesehatan keluarga kurang efektif. Kemarin Ibu bilang keluhannya sakit penyakit gula itu ada mudah cepat merah kan itu ada terus Ibu juga kemarin bilang cepat haus mudah gampang haus sama urin yang banyak Iya. benar ya Ibu? Iya. Oke, berarti ini benar-benar terjadi dalam kesehatan Ibu, Iya. benar-benar dialami gejalanya ya? Iya. Nah Ibu, dari masalah ini, masalah yang gejala yang Ibu alami itu menurut Ibu tuh masalahnya ini mudah untuk diubah atau bagaimana Ibu? Mudah kalau kita mau berusaha. Ya, jadi menurut Ibu mudah ya? Mudah. Dapat diubah. Kalau masalahnya ini menurut Ibu sendiri itu dapat dicegahnya tinggi untuk dicegah atau rendah atau cukup atau bagaimana menurut Ibu? Masalahnya ini, gejala-gejala yang Ibu alami tadi, apakah gampang untuk dicegah, tinggi atau bagaimana? Gampang. Oke, gampang ya. Terus masalahnya ini sendiri Ibu, kalau Ibu rasa itu masalahnya itu harus segera diatasi atau kayak biasa aja tidak ada seperti tidak ada masalah kesehatan atau tidak perlu diatasi? Harus diatasi, perlu tindakan. Oke, benar ya. Oke. Oke, berlanjut untuk diagnosa yang kedua itu perilaku kesehatan yang cenderung berisiko karena kemampuan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Seperti kayak merokok, kan ada merokok, kalau Iya. itu, kalau alkohol juga, terus jarang-jarang periksa kesehatan bapak sama anak karena sibuk yang bekerja, terus di sekolah. Jadi yang sering periksa kesehatan mungkin cuma Ibu kalau lagi sakit. Oke, untuk ini menurut Ibu apakah masalah ini sudah ada dampaknya dalam keluarga Ibu? Dari yang merokok itu apakah ada yang batu-batu atau apa yang dirasakan Ibu? Ada dampaknya, saya takut. Saya takut itu ada dampaknya, tapi Oke, berarti iya, ada dampaknya. Ya, Tinggi risikonya, saya takut memang. oh ya berarti maksudnya belum ada yang batu-batu, tapi Iya. itu bisa jadi Iya. nanti batu-batu. Iya. Oke. Jadi menurut Ibu apakah merokok ini kira-kira bisa dikurangi atau apakah bisa ada tindakan yang dilakukan agar bisa teratasi? Apakah menurut Ibu itu mudah diatasi atau sebagian atau tidak bisa diatasi? Mudah. Kalau merokoknya bukan sudah lama merokok, apa susah? Susah sebenarnya, Susah sebenarnya. Tapi maksudnya kalau misalnya dipelan-pelan untuk diatasi bisa, tapi susah. Gitu. Kemudian menurut Ibu apakah anggota keluarga itu yang merokok itu dan jarang periksa kesehatan itu bisa dicegah? Maksudnya potensinya bisa dicegah itu tinggi, sedang atau rendah begitu? Tinggi, mudah. Tinggi. Oh, berpotensi, berarti potensinya itu tinggi Bu? Iya. Oke. Bapak sama. Oh, berarti kalau susah dicegah itu kan rendah itu Bu? Maksudnya ya. Iya, rendah mau karena susah. Berarti sulit untuk diajak untuk mencegah ya? Oke. Karena sudah lama ya? Iya, sudah lama. Jadi saya kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau mau dihentikan secara langsung itu agak sulit. Jadi mungkin dipelan-pelan supaya bisa. Iya, sampai susah.
dengan berusaha tidak bisa. Ya, karena dari pergaulan Iya, pergaulannya lama. Tapi kalau di sini nggak kelihatan merokok, baru bikin taruh di saya masih takut di bapak. oh iya iya. Baru bapak terus. Jadi pengaruh mungkin dilihat juga dari orang tuanya, oh orang tuanya merokok, dari teman-temannya. Ya, oke. Jadi menurut ibu, apakah dalam keluarga ibu itu sudah ada dampak yang dirasakan dari keluarga merokok? Nah, Ada saya. Karena saya biasa lewat-lewat, makanya saya biasa di kamar. Iya. Itu pun saya lewat, saya butuh ini karena memang saya sudah tidak bisa. Karena saya sudah 2 kali pakai narkoba. Yang parahnya lagi itu aktif kan, nggak bisa yang ketiga kalinya. Iya iya iya. Oke, jadi ini menurut ibu perlu segera diatasi atau Perlu sekali. sangat perlu sekali? Atau misalnya harus dipelan-pelan dulu ibu? Atau harus segera begitu? Atau dipelan-pelan dulu? Iya pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Iya, jadi maksudnya kita tetap berusaha. Iya, saya pelan-pelan. tetap itu jangan iya nyamuk terlalu merokok. Iya. Iya, begitu iya Ji. Tapi ujung-ujungnya beli. Iya Ji. Bukan tidak mau, kalau bapak yang memang kebiar batu cuma rokok tuh jadi sampai berhenti baru. Iya, jadi kemungkinan itu bisa diatasi tapi harus dipelan-pelan dulu, bukan segera kayak Iya, langsung kayak dihentikan ini sekarang tidak bisa. Itu makanya susah, iya saja sudah susah Iya. sakit nih kalau mau berhenti. Oke ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk yang ketiga nanti sampai. Ya Bu, untuk yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Jadi di sini defisit pengetahuan itu berhubungan dengan pengetahuan Ibu. Jadi menurut Ibu nih, apakah pengetahuan ini itu sudah berdampak bagi di keluarganya Ibu? Misalkan apakah pengetahuan Ibu itu sudah cukup di keluarganya Ibu untuk mencegah masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang kedua tadi? Apakah itu sudah cukup yang mendidik Ibu atau bagaimana? Cukup, namanya cukup berusaha kan? Jadi sudah cukup ya Bu? Iya. Oke, selanjutnya Bu, apakah pengetahuan yang Ibu miliki sekarang, misalkan Ibu sudah tahu nih bahaya merokok, terus dampaknya kayak beli obat-obat di luar begitu Bu, obat-obat warung, obat-obat bebas, menurut Ibu, apakah pengetahuan Ibu itu sudah cukup untuk mengatasi hal itu Bu? Cukup. Apakah itu dapat segera teratasi Bu dengan pengetahuannya itu, menurut Ibu? Tidak bisa diatasi, Tidak bisa. Iya, tidak selalu dibeli itu obat di luar. Tidak bisa. Menurut Ibu nih, apakah kayak misalkan tenaga kesehatan begitu Bu, untuk pengetahuannya itu bisa memberikan pengetahuan kepada Ibu, misalkan memberikan edukasi mengenai bahaya merokok, mengenai bahaya membeli obat bebas. Menurut Ibu, apakah pengetahuan yang diberikan oleh perawat itu sudah cukup untuk membantu Ibu? Membantu. Jadi menurut Ibu nih, pengetahuan yang diberikan itu cukup membantu. Nah, dari pengetahuan ini, apakah pemberian obat-obat terlarang dan bahaya merokok itu, karena Ibu sudah tahu nih nanti bahaya merokok, apakah itu harus segera diatasi Bu, atau bagaimana? Harus segera diatasi. Harus segera diatasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya guys. Oke, Ibu, kami untuk persidangan untuk skor yang ada nanti kita akan menetapkan masalah bersama-sama mana yang menjadi prioritas dan akan kami laksanakan untuk beberapa hari ke depan agar masalah itu bisa diminimalisir. Sebentar ya Bu ya. Ini kan yang 20%, 3 atau 3 cuma 2,2. berarti ini yang Di atas ini terus seperti kemudian dibaca ke kasus Oke Ibu, dari scoring yang telah didapatkan di sini untuk diagnosa 1 itu 3,2 skornya, dan untuk diagnosa kedua itu 2,7. Untuk skor yang diagnosa ketiga atau masalah yang ketiga itu 2,2. Jadi yang akan kami implementasikan ke depan atau yang akan kami lakukan ke depan itu yaitu diagnosa 1 atau masalah yang pertama, manajemen kesehatan keluarga efektif. Jadi besok atau dan beberapa hari ke depan kami akan bersama dengan Ibu untuk melakukan beberapa hal.
untuk meminimalisir terjadinya penyakit pada ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan ibu? Dan Bu, apakah ibu sibuk besok atau bagaimana? Tidak. Oke, jadi bisa datang tahu Bu? Iya. Di mana sih? Di sini. Oh iya. Datang sekitar jam berapa besoknya ibu praktek? Itu begini jam-jam. Hmm. Udah begini. Ibu mau deteksi dulu? Iya. Boleh.